Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, itulah kiranya yang menyertai hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan pada khotbah Minggu yang ke-8 setelah Trinitatis diambil dari Kejadian pasal yang ke-28 ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-22. Beginilah bunyi firman Tuhan dengan judul perikop mimpi Yakub di Betel. Maka Yakub berangkat dari Beersheba dan pergi ke Haran. Ia sampai di suatu tempat dan bermalam di situ karena matahari telah terbenam. Ia mengambil sebuah batu yang terletak di tempat itu dan dipakainya sebagai alas kepala, lalu membaringkan dirinya di tempat itu. Maka bermimpilah ia. Di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit, dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, "Akulah Tuhan, Allah Abraham, nenekmu, dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan. Dan olehmu serta keturunanmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi, dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu." Ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia, "Sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini, dan aku tidak mengetahuinya." Ia takut dan berkata, "Alangkah dahsyatnya tempat ini. Ini tidak lain dari rumah Allah. Ini pintu gerbang surga." Keesokan harinya pagi-pagi Yakub mengambil batu yang dipakainya sebagai alas kepala dan mendirikan itu menjadi tugu dan menuang minyak ke atasnya. Ia menamai tempat itu Betel, dahulu nama kota itu Luz. Lalu bernazarlah Yakub, "Jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku. Dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku, akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu." Amin. Firman Tuhan ini diawali di ayat 10 dengan keterangan Yakub yang berangkat dari Beersheba ke Haran. Perjalanan ini mengisahkan Yakub yang kabur dari rumah ayahnya Ishak karena takut akan kejaran Esau abangnya dan pergi ke rumah pamannya atas permintaan ibunya Ribka. Esau memiliki dendam kepada adiknya Yakub karena telah mencuri hak berkat kesulungan dengan menipu ayahnya Ishak. Ia takut dibunuh oleh Esau. Tentu di antara kita juga pernah mengalami hal yang demikian, memiliki kekhawatiran dan ketakutan hidup. Kita berusaha melakukan segala hal dan yang kita bisa agar bisa terhindar dari ancaman kehidupan. Namun, sejauh apapun kita berlari dan berusaha, masalah hidup tidak bisa kita hindari. Sebagai orang percaya, kita tidak bisa lari untuk mencari aman, karena tidak ada keamanan di dalam hidup ini selain penyertaan Tuhan. Sehebat apapun pangkat kita dan sebanyak apapun uang kita, tidak bisa menjamin kita bebas akan kesulitan hidup. Sebab hari esok adalah misteri. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi esok, apalagi kita yang berdosa ini. Dengan segala usaha, tidak bisa melepaskan diri dari hukuman Allah yang kekal.
Di ayat yang ke-11, Ayub sendirian di tempat itu, dan tidak ada seorang pun menemaninya. Dan Yakub pada saat itu di dalam peristirahatannya hanya bertemankan sebuah batu sebagai alas kepala untuk tidurnya. Bisa dibayangkan betapa sulitnya keadaan Yakub saat itu di Luz atau Betel yang namanya kemudian hari. Demikian jugalah perjalanan hidup ini. Tuhan tidak menginginkan Yakub selalu hidup dalam permusuhan dan pergumulan kepada saudaranya Esau. Tuhan ingin membebaskan dia dari permusuhan itu. Suara harapan itu datang kepada Yakub, seorang yang lemah menjadi kuat karena ia melihat bahwa Tuhan mengasihinya meskipun ia melakukan hal yang tercela dan berdosa. Tuhan ingin pemulihan hubungan antara Yakub dan Esau. Firman Allah pun berkata, Allah mengampuni kita seperti kita mengampuni orang bersalah kepada kita. Ini adalah hukum ikatan. Jika kita mengampuni, kita akan diampuni. Namun jika kita tidak mengampuni, maka Allah pun tidak akan mengampuni kita. Setiap orang tentu pernah menyakiti dan disakiti dan terlibat dalam dendam dan permusuhan. Permusuhan tanpa perdamaian akan menjadi permusuhan tiada akhir. Lihatlah bagaimana seseorang bermusuhan dengan seorang yang lain. Permusuhan itu tetap berlanjut kepada keturunannya. Saya pernah melihat bagaimana seorang bermusuhan dengan saudaranya dan permusuhan itu pun terjadi sampai kepada anak-anak mereka. Orang yang hidup dalam permusuhan dan dendam pun akan diperbudak oleh dendam itu. Permusuhan hanyalah membuat kita terhalang kepada Tuhan. Lihat bagaimana permusuhan itu menjamur di mana-mana. Satu keluarga, satu gereja, satu marga, namun saling bermusuhan. Namun panggilan salib Yesus adalah tanda perdamaian dari permusuhan antara manusia dengan Allah. Kemudian di ayat 12 sampai ayat yang ke-14 adalah pemenuhan janji Allah kepada Abraham mengenai keturunannya, tanah perjanjian dan penyertaan Allah. Bagaimana di ayat 12, malaikat yang naik turun melambangkan adalah hubungan surga dan dunia dalam suatu dan satu pribadi, yaitu Yesus Kristus, sang keturunan Abraham. Dan disinilah sukacitanya, bahwa Allah tidak pernah melupakan janjinya kepada Abraham, bahwa janjinya akan ia tepati dan dia tidak akan mengingkari janji itu. Dan terbukti bahwa tanah yang dijanjikan itu kemudian hari ditempati oleh keturunan Abraham. Di ayat 15 menunjukkan bahwa kasih Allah itu tidak terbatas dan tidak dibatasi hanya karena seseorang tersebut adalah seorang yang banyak dosanya, contohnya Yakub. Bagaimana kasih Allah itu terjadi kepada orang yang baik dan juga kepada orang yang jahat. Begitulah salib Kristus adalah lambang penghukuman dengan dosa, namun adalah lambang kasih setia. Setiap pelanggaran akan ada hukumnya, namun kasih Tuhan akan selalu mengasihi setiap orang dan menginginkan pertobatannya. Di kasih Allah itu tidak dibatasi oleh baik atau buruknya seseorang, karena Tuhan mengasihi seluruh umat manusia yang memberikan kesempatan untuk bertobat. Sebab kata baik tidak bisa dilekatkan kepada manusia, sebab semua manusia itu berdosa. Kata baik hanya melekat kepada Allah. Anugerah Allah lah yang menjadikan manusia itu baik. Di ayat yang ke-16 sampai yang ke-19 menunjukkan bagaimana Yakub begitu menghormati tempat Allah itu hadir. Meskipun Allah itu sanggup hadir di mana saja. Jadi, di mana Allah hadir, kita harus menguduskannya. Kita harus memuliakannya.
Jikalau Allah hadir di dalam hati kita, marilah kita menguruskannya. Jikalau gereja adalah lambang kehadiran Allah, marilah kita menguduskan dan memuliakan tempat itu, dan jangan mencemarinya dengan perbuatan yang jahat. Gereja sebagai lambang hadirat Allah, janganlah kita cemari dengan permusuhan, korupsi, kesombongan, tinggi hati, hawa nafsu, kepentingan dan sesuka hati kita sendiri, ketidakpedulian, dan apabila beribadah, kiranya berbusanalah dengan sopan, jangan busana yang menimbulkan syahwat. Di ayat 20 sampai ayat yang ke-22 merupakan respon panggilan Allah kepada Yakub, merupakan respon Yakub terhadap mimpinya di Betel. Bagaimana Yakub bernazar kepada Allah, jikalau Allah menyertai dan melindunginya, memelihara, menemani dan menyertai Yakub di dalam setiap perjalanan kehidupannya, memberikan kepadanya roti yang merupakan lambang kehidupan dan pakaian yang merupakan lambang kebutuhan, dan kembali ke rumah ayahnya Ishak, maka ia akan melakukan nazarnya tersebut dan menunjukkan batu yang didirikan sebagai tugu menjadi rumah Allah. Dan dari respon ini kita bisa melihat bagaimana Yakub mempersembahkan hidupnya kepada Tuhan sebagai respon panggilan Allah kepadanya. Bagaimana dengan kita, saudara-saudari yang dipanggil oleh Allah? Apakah kita menerima panggilan dari Allah berupa mempersembahkan hidup kita seutuhnya kepada Tuhan? Lihatlah bagaimana kehidupan Yakub yang tidak bernilai sama sekali tanpa Tuhan. Namun ketika ia bersama dengan Tuhan, maka hidupnya pun menjadi bernilai. Allah yang menyertai dan melindungi, dalam arti penyertaan Tuhan tidak dapat digambarkan hanya sebatas berkat jasmani. Jika saya kaya, sehat, sukses karir, tidak sakit, tidak menderita, berpangkat, sebagai tolak ukur disertai dan diberkati Tuhan. Penyertaan dan kasih Tuhan juga dapat diukur dalam berkat rohani. Yesus mengalami penderitaan, namun bukan berarti tidak ada penyertaan Bapa. Yusuf yang dipenjara bukan berarti Allah tidak menyertai. Ayub yang sangat menderita sengsara bukan berarti penyertaan Tuhan tidak ada. Jadi berkat terbaik adalah ketika kita memiliki iman yang murni dalam melakukan firman Tuhan, baik suka ataupun duka. Itulah menjadi berkat yang terbaik. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Kita berdoa. Bapa yang di surga, kiranya firman Tuhan ini dapat berakar, bertumbuh, berbuah di dalam hati kami. Melalui kuasa Roh Kudus, kami dimampukan melakukan firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.